Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, siswa-siswa SMPT Insan Kamil Cikarang Utara, kita bertemu kembali secara online, secara daring dalam mata pelajaran fikih di kelas 8. Kita akan masih membahas tentang bab sedekah, hibah, dan hadiah. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan insya Allah Corona akan segera pergi dari negeri kita dan kita dapat melaksanakan aktivitas kita kembali secara normal. Amin. Baik, kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalian persiapkan buku paket kalian pada bab tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Kita khususnya akan berbicara tentang hibah pada kesempatan kali ini. Saya guru kalian, Hafil Hanafi bin Ahmad, yang akan membimbing kalian dalam mata pelajaran fikih ini. Silakan dipersiapkan buku paketnya. Pada halaman 76. Pada halaman 76 buku paket fikih di kelas 8 berkaitan dengan pembahasan tentang hibah. Ya, hibah itu secara bahasa itu ya, itu dari bahasa Arab. Ya. Nah, tabarru'a bahasa kitanya seringkali terjemahkan dengan kata berderma. Ya. Secara istilah itu adalah pemberian harta seseorang kepada orang lain dengan alih kepemilikan tanpa imbalan atau balasan apapun. Jadi secara istilah hibah ini kata kuncinya itu ya, artinya pengalihan harta kepada orang lain dengan adanya perpindahan kepemilikan. Ya, kemudian tanpa imbalan. Nah, ini kata kuncinya, beralih kepemilikan dan tanpa imbalan, arti secara volunteer, secara sukarela. Nah, dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 177 itu ya, dinyatakan bahwa dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, ya, kemudian yang memerlukan pertolongan dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya atau budak, ya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian juga dalilnya ada hadis riwayat Ahmad dari jalur periwayatan Khalid bin Adi al-Juhni, dinyatakan bahwa barang siapa kebaikan dari saudaranya yang tidak dia minta dan bukan bertujuan berlebihan, maka terimalah dan janganlah ditolak. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan rezeki dari Allah kepadanya. Nah, hibah dianggap sah jika sudah proses serah terima, artinya sudah secara faktual ya, harta itu berpindah dan juga sudah ada proses proses ijab kabul. Kalau zaman sekarang yang lebih modern tentu saja dengan bukti hukum ya, misalnya penghibah dan penerima hibah bisa bersama-sama menghadap kepada notaris ya, kemudian ada akta hibahnya, maka dengan demikian proses serah terima dianggap sudah sah karena di sana ada beralihnya kepemilikan. Kemudian ini hadis dari riwayat An-Nasai dari jalur periwayatan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, tidak halal seseorang memberikan hibah kemudian diminta kembali kecuali orang tua kepada anaknya. Jadi hibah itu dilarang diminta kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahannya, dari hadis riwayat Muslim dari jalur periwayatan Ibnu Abbas. Hukum hibah itu apa? Hukum hibah itu hukum asalnya adalah mubah. Mubah itu artinya ya, ibah artinya boleh gitu. Jadi bukan kategori sunnah, bukan kategori wajib ya. Nah,
Tetapi dalam keadaan tertentu bisa berubah. Dia menjadi wajib, jadi hibah kepada istri atau anaknya sesuai kemampuan. Ini seperti nafkah gitu ya. Nafkah itu karena pada dasarnya kan hibah. Nafkah itu kan harta yang diberikan suami kepada istri dan anaknya. Kemudian hibah menjadi haram jika ditarik kembali, kecuali hibah seseorang ayah kepada anaknya, seperti hadis tadi. Kemudian hibah menjadi makruh jika dengan maksud memperoleh imbalan tertentu. Jadi hibah itu menjadi makruh jika punya niat untuk memperoleh imbalan tertentu. Nah, tetapi hibah menjadi haram dan berubah bukan menjadi hibah, dia menjadi riswah, menjadi suap. Ya, itu yang diharamkan karena pasti ya hibah yang berubah menjadi riswah menjadi suap karena ini jelas dengan maksud tertentu untuk mendapatkan suatu keuntungan tertentu. Misalnya suap di pengadilan, memberikan suap kepada hakim sekian ratus juta, itu dengan pasti maksudnya adalah merubah keputusan hakim agar menguntungkan dirinya yang sedang berperkara di pengadilan. Rukun hibah, ada penghibah, artinya mempunyai harta untuk dihibahkan. Kemudian orang yang menerima hibah. Kemudian harta yang dihibahkan, ini syaratnya itu, ya hartanya itu milik penghibah sepenuhnya, artinya benar-benar milik dia sepenuhnya yang mau yang mau berhibah. Ya maaf. Kemudian hartanya itu jelas dan ada. Artinya harta yang bisa diserah terimakan. Ya. Jadi kalau dikatakan saya akan hibahkan kepada engkau kambing saya, tapi kambing saya jauh ada di Papua, tentu saja hal tersebut ya termasuk hibahnya yang tidak bisa diserah terimakan ya. Artinya ijab kabulnya tentu saja tidak bisa dilaksanakan ya. Jadi rukunnya tidak terpenuhi. Kemudian hartanya itu bermanfaat dan tidak dilarang agama. Jadi kalian dilarang menghibahkan sesuatu yang dilarang agama itu ya. Misalnya sesuatu benda yang haram umpamanya ya. Kemudian penghibah cakap hukum. Nah, pemilik harta ini yang akan menghibahkan harus benar-benar orang yang cakap secara hukum ya. Kalau menurut hukum perdata itu dia berusia 21 tahun ya. Jadi kalau kamu sekarang masih kelas 2 SMP, ya tentu saja walaupun kamu misalnya punya harta ya, tentu saja kamu belum cakap hukum untuk melakukan tindakan ini ya. Kemudian dilakukan atas kesadaran sendiri, ini tanpa paksaan ya. Jadi hibah tidak boleh tanpa paksaan. Selain tanpa paksaan juga kan tidak boleh hibah itu dengan maksud-maksud tertentu, misalnya dengan maksud memperoleh imbalan ya. Kemudian rukun hibah adalah ijab. Ijab ini artinya serah terima ya. Artinya serah, bukti menyerahkan dari penghibah. Jadi penghibah menyerahkan, saya hibahkan kepada engkau wahai fulan sebidang tanah saya seluas 100 meter persegi, silahkan gunakan untuk apapun. Itu ijab. Kemudian kabulnya adalah penerimaan dari penerima hibah ya. Penerima menyatakan saya terima hibahnya dari engkau wahai fulan bin fulan, tanah seluas 100 meter persegi. Ya itu kabulnya namanya ya. Artinya penerimaan. Ijab adalah serah, kabul adalah menerima ya. Jadi ijab itu itu biasanya dalam akad nikah itu ijab itu dari orang tua perempuan ya. Kemudian kabul itu dari pengantin pria ya. Hibah itu bisa dilaksanakan ketika pemilik harta masih hidup atau sudah meninggal ya. Ini bisa dilaksanakan. Bisa ketika dia masih hidup atau sudah meninggal. Itu hibah yang dilaksanakan ketika pemilik harta sudah meninggal disebut hibah wasiat. Ya. Itu ada hibah wasiat. Tentu saja hibah wasiat ini harus dilihat dulu dari bukti-buktinya. Kalau memang wasiatnya ada di notaris atau wasiatnya berupa lisan kepada orang-orang kepercayaannya ya. Silakan itu dilaksanakan.
Kemudian manfaat orang yang memberi hibah itu adalah terbentuk sifat dermawan dalam dirinya. Ya, ini bagi yang memberi hibah ya. Kemudian terhindar dari sifat kikir atau bakhil gitu ya. Kemudian orang yang memberi hibah juga akan dilapangkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Kemudian timbul kesadaran pada dia bahwa harta hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu ya. Untuk kali ini saya tidak memberikan tugas ya, tapi mengharapkan kalian mempelajari lebih baik, dan untuk hal-hal yang terkait dengan PTS yang akan datang nanti akan saya berikan pengayaan lebih lanjut agar bisa dipelajari ya. Baik, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.